Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait kekerasan seksual di tempat kerja. Nah, pada sesi ini teman-teman kita akan bahas dalam bentuk tanya jawab. Yuk teman-teman, belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja dapat berdampak pada produktivitas kerja dan hilangnya rasa aman dan kenyamanan dalam bekerja. Payung hukum tindak pidana kekerasan seksual telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Terdorong oleh kebijakan ini, sejumlah pihak turut memberi perhatian pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di berbagai bidang. Pada dunia kerja, Menteri Ketenagakerjaan RI turut menerbitkan Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023 tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Di peraturan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan menegaskan kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual masih terjadi di lingkungan kerja. Nah, teman-teman, yuk coba kita lihat apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang TPKS, berbagai bentuk kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, kekerasan seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang tidak disetujui korban, pornografi anak, pemaksaan pelacuran, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, pencucian uang yang berasal dari kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dianggap kekerasan seksual sesuai aturan. Selaras dengan Undang-Undang TPKS, Menteri Ketenagakerjaan RI telah menerbitkan Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023 tentang pedoman pelecehan, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja yang menegaskan berbagai bentuk kekerasan seksual seperti tersebut di atas dan menyebut yang paling sering terjadi di tempat kerja adalah pelecehan seksual. Oleh sebab itu, jauh sebelum muncul Undang-Undang TPKS dan Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023, terbit sebuah surat edaran Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2011 tentang pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja. Namun, pemberlakuannya dirasa kurang efektif diduga oleh karena bentuknya melalui surat edaran yang berisi himbauan saja. Meski perlu diakui, pedoman ini telah mengajak buruh atau serikat buruh dan pengusaha memberi perhatian pada berbagai tindakan pelecehan seksual di tempat kerja dan banyak terjadi namun tidak terungkap. Apa saja bentuk pelecehan seksual yang paling sering terjadi di tempat kerja? Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023 tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja yang terbit pada 29 Mei 2023 menyebut 3 bentuk kekerasan seksual yang paling sering terjadi di tempat kerja, yaitu 1. Pelecehan seksual non-fisik yang di dalamnya termasuk pelecehan verbal atau lisan, pelecehan isyarat atau visual, dan pelecehan psikologis atau emosional. Yang kedua, pelecehan seksual fisik termasuk mencium, menepuk, mencubit, dan menempelkan tubuh penuh nafsu. Ketiga, kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilakukan oleh pelaku yang tanpa hak melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar dan perbuatan seksual di luar kehendak atau persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, lalu mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual
di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual, lalu melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik itu untuk tujuan seksual. Bagaimana cara mengetahui sebuah tindakan sebagai tindak pelecehan seksual di tempat kerja? Sebuah tindakan pelecehan seksual di tempat kerja dapat dikenali oleh hal-hal berikut. Pertama, tindakan yang tidak diinginkan atau tidak dapat diterima oleh korban yang berdampak atau berakibat menimbulkan ketersinggungan, malu, dan atau takut. Oleh karenanya, dalam setiap tindakan kekerasan seksual, utamanya korbanlah yang ditanya pendapatnya. 2. Perbuatan tersebut mempunyai efek untuk menciptakan sebuah lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung perasaan. Penilaian lingkungan sekitar semacam ini juga penting, mengingat korban pelecehan seksual seringkali takut, malu, dan bingung. 3. Memanfaatkan relasi kuasa pelaku atas korban untuk mempengaruhi proses hubungan kerja atau kondisi kerja, misalnya meminta imbalan seksual untuk kenaikan jabatan yang diberikan. Siapa saja yang bisa menjadi korban kekerasan seksual? Kekerasan seksual dapat terjadi pada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, harus menjadi perhatian bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan berbasis gender atau kekerasan yang ditujukan pada orang-orang karena jenis kelamin atau gender mereka untuk mempengaruhi orang-orang dari jenis kelamin atau gender tertentu secara tidak proporsional, di mana dalam konstruksi gender di masyarakat kita ada relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, mengakibatkan faktanya kekerasan berbasis gender khususnya pelecehan seksual lebih banyak terjadi kepada perempuan daripada laki-laki. Berlatar belakang relasi kuasa yang tidak setara tersebut, kekerasan seksual rentan pula terjadi kepada pekerja biasa atau jabatan bawah yang dilakukan oleh atasan atau jabatan yang lebih tinggi, hubungan vertikal, atau terjadi kepada pekerja magang atau kontrak atau outsourcing yang dilakukan oleh pemberi kerja, perusahaan penyalur, perusahaan penyedia jasa, dan sebagainya. Jika saya menjadi korban kekerasan seksual, apa yang harus saya lakukan? Jika menjadi korban kekerasan seksual di tempat kerja, disarankan Anda mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya Anda menjelaskan kepada pelaku pelecehan seksual bahwa Anda tidak menginginkan perbuatan seksual tersebut atau perbuatan seksual tersebut mengganggu Anda. Jika tidak, Anda tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan apapun oleh karena tindakan sudah terjadi. Kedua, beritahukan kejadian pelecehan seksual yang Anda alami kepada rekan kerja atau anggota keluarga yang dapat Anda percayai. Hal ini penting agar Anda memiliki saksi yang mesti tidak melihat secara langsung namun mendengar dari Anda sesaat setelah kejadian berlangsung. Ketiga, melaporkan tindakan pelecehan seksual yang Anda alami kepada pimpinan serikat pekerja, atasan langsung, atau kepada bagian personalia atau HR. Saat lapor, Anda akan ditanya apa yang Anda harapkan. Saran kami, Anda minta waktu untuk menenangkan diri atau minta bicara dengan konselor atau psikolog untuk menghilangkan trauma dan memikirkan langkah ke depannya. Sementara itu, laporan yang sudah masuk penting untuk ditindaklanjuti oleh serikat pekerja, atasan langsung, atau bagian HR atau personalia untuk melakukan penelusuran korban lain maupun meminta klarifikasi dari pelaku. Pastikan pihak yang membantu Anda tersebut selalu menginformasikan langkah yang dilakukan dan hasilnya kepada Anda. Keempat, jika Anda sudah yakin pada pilihan yang akan Anda ambil, Anda dapat meminta dampingan dari serikat pekerja, atasan langsung, atau bagian personalia atau HR untuk menempuh langkah selanjutnya. Yang kelima, jika yang Anda akan pilih adalah langkah hukum melapor kepada kepolisian, sebaiknya Anda berkonsultasi kepada lembaga bantuan hukum atau advokat yang dapat mendampingi saat proses hukum berlangsung.
Pada saat melapor, pihak-pihak yang menerima laporan Anda seperti serikat pekerja, atasan langsung, atau bagian HR atau personalia sebaiknya didorong untuk menjadi pelapor, sementara Anda adalah saksi korban. Keenam, sebagai korban, Anda akan dipanggil untuk memberikan kesaksian dan diminta untuk melengkapi bukti kejadiannya kekerasan seksual. Pembuktian dalam kasus pelecehan seksual pasal 184 Undang-Undang 48 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama adalah keterangan saksi korban, yakni Anda sendiri. Kedua, keterangan saksi dari orang atau pihak yang melihat secara langsung kejadian atau pihak yang mendengar dari Anda sesaat setelah kejadian berlangsung, atau korban lain yang juga mengalami hal yang sama dengan Anda. Ketiga, hasil pemeriksaan psikologi yang dapat menjadi bukti tertulis, sementara psikolog yang melakukan pemeriksaan merupakan tambahan saksi yang mendukung Anda. Keempat, pengakuan pelaku yang mungkin saja didapat ketika serikat pekerja, atasan langsung, atau bagian personal atau HR meminta klarifikasi dari pelaku. Kelima, bukti lain-lain seperti surat, percakapan melalui handphone, email, media sosial, rekaman suara, video, dan sebagainya. Nah, ketujuh, sebagai pihak pelapor atau korban, Anda memiliki hak untuk menerima informasi berlangsungnya proses hukum melalui dokumen laporan polisi dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau penyidikan. Informasi yang sama juga harus diberikan oleh kejaksaan dan pengadilan dalam proses hal tersebut berlangsung sehingga pengadilan. Nah, bagaimana cara perusahaan melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja? Pencegahan merupakan alat paling efektif yang dapat digunakan oleh pengusaha untuk menangani kekerasan seksual di tempat kerja. Tindakan pencegahan termasuk pertama adalah komunikasi, dilakukan dengan sosialisasi tentang pelecehan seksual menggunakan alat komunikasi yang biasa digunakan di dalam perusahaan, misalkan papan pengumuman, poster, buletin perusahaan, buletin serikat pekerja, komunikasi, dan sebagainya. Kedua, edukasi, dilakukan melalui program orientasi dan pengenalan kepada staf baru, diskusi atau seminar yang diadakan perusahaan atau serikat pekerja atau kegiatan-kegiatan tertentu yang terprogram. Ketiga, pelatihan, menyediakan pelatihan khusus mencegah, mengenali, dan menangani kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Keempat, membentuk satuan tugas atau satgas atau tim penanggulangan pelecehan seksual di tempat kerja. Kelima, mendorong perusahaan untuk membangun komitmen pencegahan pelecehan seksual di lingkungan tempat kerja, termasuk prosedur pengaduan, penanganan, pemberian sanksi, dan tindakan disiplin bagi pelaku, perlindungan dan pemulihan bagi korban yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Bagaimana peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja? Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 88 Tahun 2003 menyebut peran penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di masing-masing tempat kerja yang dilakukan oleh Satuan Tugas atau Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dibentuk oleh perusahaan. Satgas dapat dibentuk sebagai bagian dari struktur LKS Bipartit. Apabila perusahaan memiliki LKS Bipartit, maka apabila perusahaan tidak memiliki LKS Bipartit, Satgas ini ditetapkan melalui putusan pimpinan perusahaan. Anggotanya paling sedikit terdiri dari 3 orang yang berasal dari perwakilan perusahaan, perwakilan pekerja, atau serikat pekerja di perusahaan. Satgas ini memiliki sejumlah tugas, yakni pertama adalah menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada kebijakan perusahaan terkait upaya pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Kedua, menerima pengaduan kasus dari korban atau pihak pengadu. Ketiga, mencatat pengaduan secara tertib dan rapi. 4. Mengumpulkan informasi terkait indikasi terjadi kekerasan seksual di tempat kerja. 5. Memberikan pertimbangan kepada korban dan perusahaan mengenai penyelesaian dari pengaduan. 6. Memberikan pendampingan kepada korban. Akan tetapi,
Dengan sejumlah tugas berat tersebut, sayangnya Kemenaker Nomor 88 Tahun 2003 tidak secara detail mengatur kesiapan, kompetensi, dan rekam jejak anggota Satgas. Sementara dalam upaya pencegahan atau penanganan kasus kekerasan seksual diperlukan personel terpercaya, berperspektif HAM dan gender, dan memiliki sejumlah kompetensi untuk menciptakan layanan yang berpusat pada korban. Nah teman-teman, ini adalah sumbernya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.